ngomong itu nggak doang. Betul. Ngomong itu nggak doang. Jadi ngomong itu bisa menggerakkan orang. Ngomong itu bahkan bisa membuat hal-hal besar. Entah itu yang bersifat di lingkungan kecil ataupun secara nasional bahkan internasional. Revolusi-revolusi negara semua itu kan sebetulnya terjadi karena omongan, karena orasi. Kalau Soekarno tidak memproklamirkan kemerdekaan, maka siapa yang akan tahu rakyat ini sudah merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Di era modern ini, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking menjadi salah satu soft skill yang semakin penting untuk dikuasai. Kemampuan ini tidak hanya dibutuhkan oleh para profesional seperti pemimpin, pengusaha, dan pembicara publik, tetapi juga oleh semua orang di berbagai bidang kehidupan. Public speaking adalah seni menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada sekelompok orang dengan cara yang jelas, menarik, dan persuasif. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk mempengaruhi, menginformasikan, menghibur, membangun hubungan, dan banyak hal yang lainnya. Maka dengan demikian, pada podcast kali ini kita akan membahas ilmu-ilmu seputar public speaking bersama narasumber yang luar biasa. Ada Kang Satria Andika. Halo semuanya. Halo Kang Satria. Halo Kang Rival ya panggilannya. Iya, Kang Oke, Rival. siap. Ya, jangan panggil Om aja. Oh iya, siap. Oke, Kang Satria. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Kang Rival kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Ya seperti siap. kemarin. Oke. Ya, Iya. terlihat dari wajah yang sangat cerah sekali. Aduh, glowing gitu. Glowing. Menandakan ya semangat juga Iya, ya pastinya. untuk hari ini. Ya. Mm-mm. Bagaimana tadi perjalanan dari mana, Kang? Kalau saya tadi berangkat dari daerah Tegalega. Dari daerah Tegalega. Ini daerah kita ke daerah mana nih? Australia bukan? Oh bukan ya. Ini Ke daerah kita ke Rancasari. Rancasari. Ya, Oke. tapi masih zonanya masih di Kota Bandung. Tapi walaupun kemarin itu saya tahu ini daerahnya katanya kawasan SCBD, Kang. Maksudnya? Itu Akang nggak tahu nih? Enggak. SCBD itu katanya teman-teman Sumarekon, Ciwasra, Bodogol, dan Ruwati. Jadi kayak SCBD yang di Jakarta sana katanya. Iya masuk ya berarti ya daerah ini Masuk ya. juga betul, Oke. karena kita bertetanggaan sekolah aksi ini dengan Aljabar, Sumarekon dan Iya. sebagainya. Oh, bisa membuat singkatan baru. Jadi kawasan elit tentunya mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, Kang Satria, gimana nih kesan pertama kita Iya. duduk di meja podcast ini? Ini selain daripada pengalaman pertama saya duduk di sini, Betul. ini juga kita pertama ketemu ya. Iya, kita pertama ketemu. Saya baru sekarang main ke sekolah aksi, teman-teman semua. Ini ada panggilan saya nggak buat ini? Oh, ada Pernah sahabat aksi. Sahabat aksi. Iya. Oke, Ya, siap. supaya mereka teman-teman sahabat aksi dimanapun berada ya terus bisa beraksi. Asik. Ya, sama halnya seperti Kang Satria ya yang masih muda dalam dunia karirnya terus Betul. beraksi, terus berupgrade gitu. Tentunya, Kang Makanya Rifa. ini menjadi ketertarikan saya untuk menggali lebih dalam ya Betul. kemampuan-kemampuan yang dimiliki Kang Sedikit Satria. saja mungkin ya yang ada di sini, Mbak. Aduh, ini suka tawado Kang Satria ini. Tara mawa duit. Oke, tahu juga ya tawado definisi santri melarat, tanpa gitu bawa ya. duit. Tapi kalau Kang Satria ini betul-betul ya sangat mumpuni sekali, mungkin sesuai dengan yang akan kita bahas yaitu tentang public speaking ya Kang. Iya, Kang Ya, Rifa. mungkin boleh Kang Satria memberikan pendahuluan lah terlebih dahulu. Tapi sebelum ke situ mungkin saya juga belum kenal Kang Satria, baru pertama nih. Iya nih, sebetulnya juga kita belum kenalan lebih kita jauh ya. Introducing dulu ya. Perkenalan dulu ya, boleh Kang Iya. Satria memperkenalkan kepada teman-teman sahabat aksi di Oke. luaran sana dari mulai riwayat pendidikan, bahkan Iya. riwayat organisasi. Dibacain semua isi pin ini. Oke, boleh. Oke. Saya juga tidak pede bahwa semua orang kenal saya. Iya, iya. Tidak seterkenal itulah pokoknya Kang Rifa. Tapi
sahabat aksi di sini jadi momen buat saya juga memperkenalkan diri. Pastinya singkat saja mungkin tadi nama Satria, tempat tanggal lahir di sensor. Ditebak aja kira-kira nanti ya, sahabat aksi. Terus juga saya mungkin hari ini aktif di kegiatan edukasi. Dan giat literasi juga. Nah, spesifiknya memang di literasi digital nih kan. Jadi kebetulan memang latar belakangnya pendidikan. Aktif di beberapa kegiatan edukasi, lalu juga mungkin hari ini karena banyak bersinggungan dengan dunia digital. Tadi sehingga kita padankan di literasi digital. Nah, ini juga saya aktif di beberapa organisasi mungkin terkait itu, ada relawan TIK, teknologi informasi komunikasi, lalu juga beberapa program lainnya bersama juga dengan pegiat baik itu di Kota Bandung maupun di Bandung Barat. Sebelumnya saya di Bandung Barat nih kan. Jadi mungkin juga ini yang mengantar saya ke sini nih kan. Karena saya punya rekan yang sebelumnya jadi narasumber Akang di sini. Orang Bandung Barat, Kang Ibnu itu ya. Betul, Kang Ibnu. Respect Kang Ibnu. Saya sekarang hari ini udah ada di podcast Sekolah Aksi juga karena tahu dari Kang Ibnu itu membahas tentang IT-nya. Ya lebih ke apa namanya? Ke ranah apa itu editing dan sebagainya. Karena dia praktisinya memang. Betul. Kalau Akang ini lebih ke tadi literasi. Literasi digital, edukasinya. Itu sangat penting sekali apalagi sekarang ya Kang. Nah, itu mungkin. Kadang orang membaca berita itu apalagi kalau misalkan di ranahnya Gen Z itu ya masih bisa memfilter. Oh ini berita hoax atau bukan. Tapi kalau sudah bapak-bapak dan ibu-ibu ketika membaca berita misalkan ada kasus pengeboman di Rancasari. Misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu kadang suka diyakini. Di-share lagi ke orang-orang. Bapak-bapak ya tingali. Ayo nu ngabom dan sebagainya. Oh mungkin Kang Satria di ranah di situ. Termasuk mungkin itu. Jadi kalau memang kita belajar literasi digital ini, termasuk yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ada 4 pilar nih Kang. Yang pertama ada digital culture. Ya. Yang kedua ada digital ethic. Lalu ada digital safety. Lalu ada digital skill. Nah, ini itu kalau dalam bahasa Indonesia ada kecakapan digital, ada cakap digital, lalu juga ada skill digital, tadi ada budaya digital dan etika digital. Nah, memang ini jadi 4 pilar yang digaungkan dalam literasi digital nih Kang. Itu mungkin salah satunya tadi adalah untuk memberantas atau istilahnya meminimalisir penyebaran hoax. Gitu. Walaupun itu kalau diberantas mati 1 tumbuh 1000 lah. Betul sekali. Dan memang rentan di beberapa generasi milenial ke atas mungkin ya, milenium, milenial dan sebagainya. Mungkin yang rentan untuk mendapatkan informasi palsu dan sulit ketika memang tidak ada literasi yang baik gitu tentang itu. Akhirnya jadi tadi contohnya ada berita yang mungkin harus diklarifikasi dulu kebenarannya, tapi udah langsung di-share. Biasanya di grup keluarga nih. Rentan itu. Ada informasi-informasi di grup keluarga yang belum tahu kebenarannya. Nah, itu semua kebetulan mungkin salah satu dari program kita juga. Gitu. Berarti memberikan edukasi. Betul. Nah, langkah untuk memberikan edukasinya itu seperti apa, Kang? Kalau untuk kegiatannya, memang kita dari mulai kegiatan yang basic akademi seperti seminar, gitu. Terus juga kita mencetak beberapa istilahnya training of trainer untuk para pegiat literasi lainnya untuk juga menyebarkan tentang literasi digital ini, gitu. Itu secara akademis mungkin. Belum lagi ya pasti kita menerbitkan sekarang eranya konten ya Kang ya. Betul. Jadi apapun itu sekarang harus dikontenin. Termasuk ini juga kita lagi bikin konten kan ya. Betul sekali. Nah, edukasi itu juga nanti kita buat gitu. Program-programnya kita sampaikan lewat konten, baik itu video ataupun infografis gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang juga terjun langsung ke masyarakat juga banyak. Datang ke masyarakat, baik itu di kota maupun di desa, di daerah-daerah kita datangi, lalu kita berikan edukasi terkait dengan literasi digital tadi. Gitu salah satunya mungkin bagaimana kita anti hoax gitu. Kalau di Jawa Barat itu sebetulnya bagus Kang. Ada salah satu programnya namanya kan Jabar Cyber Hoax. Nah itu itu juga Jabar Cyber Hoax itu mungkin mitra kita juga di Relawan TIK Jawa Barat itu
ada di kota kabupaten juga tuh, Sabar Hoax itu yang juga ikut memvitalisasi kalau untuk yang spesifik tentang hoax. Iya. Tapi karena literasi digital tadi ada banyak, Betul. jadi kita juga banyak mengajarkan skillnya, istilahnya gitu ya, membantu mendampingi UMKM Iya, juga. iya. Ada tuh kan kita iya, karena kegiatannya. perlu juga ya. Betul. Bagaimana nanti mereka UMKM itu membuat narasi teks iklan. Tentu. Diperiksa lah gitu mungkin sama Iya. Kang Satria. Oh ini mumpuni atau enggak nih gitu. Itu mungkin digital marketingnya ya Iya, gitu. seperti itu. Oh berarti Kang Satria sendiri leading sektornya dari keempat pilar itu semuanya diambil atau salah satu? Memang kalau untuk ketika ada proses narasumber pada saat itu training of Iya. trainernya, jadi kita mempelajari atau dilatih empat-empatnya. Hmm. Tadi ya kecakapannya iya gitu ya, lalu juga budayanya iya, etikanya iya, lalu keamanannya iya. Sebenarnya enaknya gini Kang, cakap, aman, budaya, etika, Oh, disingkat cabe. cabe. Jadi cabe digital tadi ya. Iya, bukan Cakap. cabe-cabean. Itu bukan, bahaya itu. Bahaya. Cabe ya. Tadi, nah kita belajar semua. Oh. Kita belajar semua, kita juga dilatih untuk bisa menyampaikan 4 pilar itu. Nah, tapi memang kalau istilahnya kan ada spesialisnya mungkin Iya, ya. betul. Kalau saya mungkin spesialisnya juga di skill. Skill. Ya, di skill digitalnya mungkin konten Oh. gitu. Terus juga untuk tadi digitalisasi UMKM. Nah, kebetulan juga banyak ini beberapa kegiatan terakhir nih, Kang. Iya. Saya juga banyak bersama mamah-mamah, Hmm. bersama bunda-bunda. Kegiatan apa tuh? Itu bersama mama Iya. ya. Gitu. Itu literasi digital Literasi juga. digital. Jadi termasuk karena sekarang mungkin banyak ibu-ibu yang aktif juga berwirausaha. Iya, betul. Punya usaha baik itu UMKM rumahan ataupun yang sudah TikTok. skalanya besar. Jualannya kan tadi di TikTok Iya. misalnya. Nah, itu juga nanti kita bantu istilahnya level up gitu. Basicnya mungkin beliau-beliau itu ada Iya. gitu ya, dengan praktisi juga istilahnya sudah biasa dengan produksi gitu. Betul, betul. Tapi mungkin perlu ada beberapa hal yang di-upgrade. Nah, itu. Tadi mungkin akan singgung tentang bagaimana sih kita bantu ngasih saran tentang packaging Iya. atau periklanan, Iya, advertising-nya. kayak gitu. Akhirnya digital marketingnya nanti ke sana. Di sini juga mungkin termasuk lembaga yang memberikan edukasi tentang desain grafis ya Kang? Betul, Ya? betul. Nah, berarti ini udah ahlinya nih, desain gratis. Oh, bukan desain gratis. Sudah desainer juga ya. Iya, ada kita juga menyediakan lembaga desain gratis. Oke, ada. Karena kita ngambil dana dari pemerintah pusat. Gitu iya. itu tiap tahunnya suka ada. Dalam setahun itu 3 kali Kang kalau di sini. Mm-mm. Jadi kalau yang mau latihan desain grafis Oke. di LKP Aksi itu gratis, Oh, asal memenuhi syarat. Wah, Ya. ini tadinya saya kira bercanda, ternyata program udah ada. Betul. Karena Oh, lembaga iya. Aksi ini salah satu lembaga yang bisa menarik dana dari pusat langsung. Luar biasa. Luar biasa. Nanti akan dibimbing dengan instruktur-instruktur yang Saya luar juga harus biasa. berarti daftar nih. Kapan nih Kang? Daftar juga. Di beberapa waktu dekat ini Nah, ada? sekarang tuh udah penutupan. iya. Nanti akan ada setelah penutupan selesai akan ada pembukaan baru. Batch selanjutnya. Batch selanjutnya Oke, gitu. siap. Cuman syaratnya itu umur 17 sampai 25. Aduh. Kayaknya saya tipis sebetulnya Kang ya. Oh, tipis. 25. Bentar. Tipis Kok, lah. kenapa Kang Satria mengeluh ketika mendengar kata umur 25? Aduh, tadi udah disensor umur tuh padahal. Tapi ketika dengar tadi batasnya 25 kayaknya belum masuk kayaknya. Bukan belum masuk. Oh, berarti antara teman-teman sahabat Aksi, kalau belum masuk ini berarti Kang Satria ini berarti di bawah dari umur 17 tahun. Heeh. Tapi gak mungkin. Nggak mungkin ya berarti ya. Gak Iya. mungkin. Nah, berarti kalau tidak mungkin berarti di atas dari umur 25. Apakah berarti. betul? Ya, seperti itulah seperti adanya. itu. Nah, gimana tuh ya? Itu bisa dibohongan. Tapi kalau lihat dari gestur Kang itu muda sekali. Aduh, terima kasih awet anomnya gitu. Iya, awet muda daripada kolonel. Aduh, kolonel teh apa? Kolot samenel. Aduh. Saya dewa ya, abang orang Sunda namanya gitu, singkatan. Oke Kang. Nah, saya juga jadi kepo Kang Satria kan mendalami tentang ilmu literasi digital ya. Nah, Kang Satria sendiri mendalami ilmu itu apakah sebelumnya dari perkuliahan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang workshop dan sebagainya? Waduh, ini kalau udah bahas kuliah saya juga gimana ya ini bahasnya. Ya, semoga bisa menginspirasi kan Iya. orang-orang banyak. Soalnya gini, kalau memang bicaranya kuliah, Iya. ini latar belakangnya memang
bisa divalidasi lah. Teman-teman kan bisa cek juga. Saya ada profil yang mungkin di-share juga ya. Iya. Di LinkedIn misalnya gitu. Jadi latar belakang pendidikan saya nih Kang, memang itu tidak ada hubungannya dengan dunia IT. Oh. Gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya Kang Rival nih, saya tahu beliau dari jurusan komunikasi. Sejalur lah gitu Betul. ya dengan kegiatan yang sekarang. Betul. Hal-hal seperti ini kan ini Iya, identik dengan iya. komunikasi ya, Iya, sahabat betul. taksi. Tapi kalau misalnya saya itu kebetulan jurusannya pendidikan, Kang. Oh. Pendidikannya juga ini adalah PAI. Jadi Oke. kalau memang misalnya ada yang nanya, ya itulah gimana itu, karena nggak bisa dibohongi kan ya. Betul. Memang pendidikan saya PAI, tapi paling kalau misalnya sekarang gimana tuh aktif di literasi digital? Ya PAI itu I-nya informatikal. Oh. Ya berarti kan itu kan secara tidak langsung mematahkan statement bahwa ketika kita masuk jurusan itu harus sesuai dengan basicnya ya gitu ya. gitu. Tapi kan tidak seharusnya seperti itu juga. Ya, pada akhirnya mungkin perjalanan kehidupan Iya betul di yang situ. membawa kita rezeki juga ya. Betul. Dan itu tadi akhirnya saya belajar karena memang terbuka lah sekarang ya. Ilmu itu bisa kita dapatkan bukan cuma dari kuliah, Betul. dari bangku kuliah, dari kampus, tapi memang di kampus pun di luar jurusan kita itu banyak ya Kang ya. Iya. Baik itu organisasi, UKM, gitu. Teman-teman bisa join. Terus juga sekarang banyak event-event pelatihan. Iya. Nah, termasuk lembaga-lembaga seperti ini kan, seperti Sekolah Aksi itu adalah lembaga kursus dan pelatihan atau Iya. LPK juga ya ada. Gitu. Lembaga Itu kan pelatihan. momen kita bisa belajar di luar kuliah, Iya, di luar jurusan kita, hal-hal yang memang kita ingin pelajari gitu. Baik itu nanti untuk mendukung karir ataupun memang pekerjaan kita secara kebutuhan pada saat itu. Iya. Kalau memang itu ya. Dan yang paling intinya disesuaikan dengan soft skill yang kita Nah, miliki. gitu. Itu. Tapi memang itu juga bisa dieksplor lah istilahnya kan. Iya betul. Gitu. Kan ada yang istilahnya, aduh saya kayaknya ngeluh nih jurusannya salah dengan passion. Wah, itu kan ya sekarang ya. Mungkin ada teman-teman di sini di Iya studio banyak yang sekali. Di antaranya operator mungkin ada yang merasa passionnya saya itu ternyata di bidang tata boga. salah masuk jurusan. Iya. Salah jurusan gitu. Sekarang jadi pendidikan. Nah, passion itu kan sebetulnya juga kita belum tahu semua hal yang ada di dunia ini. Gitu. Barangkali ternyata ada soft skill yang akhirnya kita coba dan ternyata works. Gitu ya Kang ya. Nah, makanya juga mungkin saya akhirnya menemukan jalan selain di dunia pendidikan agama, itu pasti udah kepake lah. Alhamdulillah gitu ya. Pastilah. Masa agama sekarang aktif di literasi digital, pendidikan sebelumnya agama dibuang saja, masa agama dibuang kan? Enggak lah kalau gitu ya. Tapi memang akhirnya ya belajar tadi. Iya, Lewat pelatihan, lewat sertifikasi gitu. Saya akhirnya tahu banyak hal yang ternyata bisa kita eksplor ya kan. Iya. Gitu. Kalau tadi memang Akang sendiri kalau di sekolah aksi itu instruktur apa nih? Kalau saya instruktur ya masih pengganti juga lah. Oke, di bidang apa? Kalau di bidang Aplikom. Aplikom. Oke. Jadi ada linearnya ya juga ya gitu. Iya. Tapi kan memang nanti kalaupun di sini ternyata ada kemungkinan untuk ada program yang lain ya Kang ya. Gitu. Contohnya misalnya tadi tata busana atau fashion. Gitu ya. Siapa tahu nanti akan ternyata bersinggungan dengan itu. Jadi ambil kursus menjahit juga. Sampai jadi instruktur menjahit juga kan memang nggak tahu. Iya, betul Gitu. sekali. Itulah mungkin tanda luasnya ilmu gitu sambil belajar tentang banyak hal gitu. Iya. Oke, Kang. Jadi kita tadi tema pertama itu tentang public speaking ya. Tentunya ada satu ilmu yang menyambung juga gitu dengan literasi digital dengan public speaking. Kalau memang secara umumnya kan tadi ada 4 pilar. Ya mungkin itu lebih identik di skill. Iya. Karena kan judulnya juga teknologi informasi komunikasi. Ada komunikasinya. Iya, betul. Di situ ya. Jadi memang yang skill juga tercakup sih sebetulnya ya yang namanya seluruh hal. Banyak ilmu itu memang komunikasi itu pasti akan mendukung. Termasuk memang spesifiknya kita belajar istilahnya public speaking atau mau disebut speaking skill. Cuma kalau speaking skill memang jadi terkesan kayak kemampuan berbahasa Inggris. Iya. Saya juga masih minim. Nggak bisa bahasa Inggris. masih kurang loh saya juga. Yes I do, tukang es di Aradu. Itulah muridnya. Cekang rival sama yes I do. Nah, ya dalam komunikasi ataupun public speaking tadi memang tadi termasuk dari literasi digital gitu. Jadi adalah korelasi masuk ke situ ya.
Cuma kalau memang secara khususnya saya juga belajar di luar daripada tadi literasi digital ini. Nah, tadi nyambung lagi Kang Rifa, dari mulai pastinya kita tuh kuliah tuh sebetulnya bukan cuma mengandalkan jurusan ya, tapi memang ada experience, ada pengalaman di sana. Teman-teman yang juga, aduh kuliah misalnya apakah harus selalu kerjanya nanti sesuai jurusan? Justru ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia kampus yang nanti bisa mengantar kita karir, walaupun itu tadi bentuknya soft skill. Nah, termasuk mungkin komunikasi. Memang tileletik rada capetang gitu kan. Itu namanya rada terdaik cicing ngomong gitu, saya banyak ngomong. Nah, akhirnya itu kemarin saya temukan, oh coba ada jalur profesinya. Ternyata dalam bentuk public speaking. Ikutlah pelatihannya, ikutlah sertifikasinya. Sampai akhirnya, kalau sekarang mungkin ada istilah certify ya, nama gelar itu mungkin ada certified public speaking, saya CPS di belakang namanya. Itu yang mengantar saya mungkin belajar public speaking. Gitu. Jadi kalau literasi digital tadi kan memang aktivitas organisasi. Dan kalau memang public speaking akhirnya saya coba bawa ke karir profesional. Gitu. Sehingga dalam pendidikan ataupun ya istilahnya pelatihan ya. Pelatihan saya juga ada mengajarkan seperti itu. Iya. Karena kan ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa adanya ilmu public speaking itu sulit. Nah, itu juga. Ibu-ibu bari ngaderek deh, tangan teh dan sebagainya. Akhirnya pesan tidak tersampaikan. Betul, Kang, sebetulnya juga. Tapi saya juga masih gitu loh, Kang. Tadi aja mungkin di 5 menit pertama itu masih deg-degan. Jadi nggak semua istilahnya dari awal langsung bagus. Deg-degan karena lapar Kang Satria. Salatri. Iya. Tapi Gitu. kalau melihat dari gaya bicara nih Kang Satria kayaknya sering juga lah mengisi kayaknya mungkin tidak hanya podcast itu tidak hanya di sini saja. Kalau mungkin pengalaman sebetulnya ada secara pribadi ada, saya punya podcast namanya podcast Pahlawan Kesiangan. Itu podcast yang sempat mungkin saya bangun waktu itu juga, baik itu secara daring ataupun secara live, itu sempat tuh kita coba konsep nih Kang ya, belajar bikin podcast live di kafe waktu itu. Nah, ada namanya Cafe Dekatsu di Ciamplas Bandung Barat. Itu kita pernah podcast live di sana. Itu juga menarik tuh. Akhirnya mungkin beberapa kesini ada nih podcast juga yang istilahnya syutingnya di kafe gitu ya. Kalau memang pada saat itu ya karena kebetulan di era-era pandemi gitu ya, disesuaikan juga pada saat itu dengan kondisi ya ketika pembatasan atau PPKM dari pengunjung, akhirnya kita gunakan manfaatkan kafenya gitu. Itu jadi pengalaman aja sih. Tapi sekarang nggak aktif. Tapi kalau di luar daripada itu mengisi seminar dan sebagainya? Ada lah. Ada. Gitu ya. Saya juga nggak berani bilang banyak kan. Jadi ngamen atau mengapa ya istilahnya. Ngisi seminar gitu ada mungkin termasuk training tadi ataupun seminar menjadi narasumber, baik itu tadi secara organisasi, alhamdulillah mungkin dipercaya oleh organisasi menjadi bagian dari situ, ataupun juga tadi secara mandiri mungkin dipanggil cowok panggilan. Cowok panggilan gitu. Ternyata Gitu. bukan hanya cewek aja, cowok juga ada yang dipanggil. Iya. Itulah mungkin kan. Iya, tapi dipanggilnya kan itu mengandung cuan juga. Dan juga hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Cowok panggilannya itu berarti akan MC juga. Aduh, ada juga itu kadang-kadang ya. Karena pengertian dari MC itu tahu nggak apa? Apa tuh kan? Sesuai yang tadi akan omongkan. Saya mah capetang. Oh. MC itu singkatan dari manusia capetang. Aduh. Saya seumur jadi MC baru tahu. Baru kan. tahu artinya itu. Itu yang jadi quote of the day nih. Iya. Oke. Ada, karena memang itu saya tulis di bio Instagram kan public speaking practitioner ya. Betul. Memang ada sekarang enthusiast istilahnya ya, atau part time traveler kan ya. Iya. Gitu. Saya mungkin praktisi, salah satunya mungkin di MC. Iya. MC, segala MC sih. Kebanyakan MC nikahan gitu walaupun belum nikah. Udah buka kartu di. Aduh. Jadi promosi ke sahabat aku. Ya ada lah gitu. Iya. MC kematian. Nah itu tuh yang belum nyoba. Tapi itu juga ada ilmunya kan. Betul. Nah karena kan ya gimana ya, maksudnya Iya. memang ada yang memerlukan itu gitu kan, memang misalnya, tapi juga nggak semua bisa tuh. Iya, betul. Kadang-kadang tuh di momen yang nikahannya emangnya nggak bodor. Iya. Walaupun ada sih kayak stand up comedian yang pernah katanya jadi mengisi stand up comedy di acara Acara kematian gitu ya. Iya gitu. Dengan tujuan ya supaya tidak bersedih. Nah, Tapi gitu, itu momennya tidak pas, bro. Sebetulnya ya gitu ya.
tidak umum gitu kan. Iya. Misalkan kita jadi MC kematian, oke bapak-bapak dan ibu-ibu kita sambut mayat masuk ke liang lahat. Waduh, gelap nih, gelap. Itu tidak mungkin ya. Makanya pentingnya ilmu public speaking di situ ya Kang. Iya, menyesuaikan Betul, istilahnya. menyesuaikan dengan kondisi. Betul. Nah, ketika berbicara public speaking, mungkin Kang Satria bisa memberikan apa namanya ilmu lah gitu. Apa sih itu public speaking dan mengapa penting untuk dipelajari? Kalau definisi mungkin dari prolognya Kang Rifan Betul, udah ya betul, tadi betul, ya. iya. Istilahnya Seni menyampaikan nah, informasi. kita juga kutip itu seni dia. Iya. Jadi public speaking itu ya memang komunikasi yang juga punya nilai seni istilahnya. Kenapa memang seperti itu ya dalam prosesnya saya juga mungkin beberapa hari ini ada certified tentang public relation. Public relation. Ya, public relation. Jadi mungkin pernah belajar itu kemarin tentang istilah public ini juga. Ada pendapat yang mengatakan bahwa public itu istilahnya kan adalah sebetulnya audiens tertentu. Oh. Jadi kalau memang masyarakat itu istilahnya umum. Teman-teman misalnya nih sahabat aksi, Iya. itu disebutnya mungkin public. Public. Karena memang orang yang spesifik mendengar atau subscribe ya, gitu mengikuti dari podcast aksi ini. Nah, itu mungkin disebutnya public gitu. Nah, kalau memang orang yang secara umum, baik itu yang mendengarkan ataupun tidak atau di luar sahabat aksi, baru itu masyarakat. Nah, sehingga nih public speaking ini yang saya pahami akhirnya dia juga menjadi sebuah seni komunikasi yang disesuaikan dengan audiens. Gitu. Masya Allah. Publiknya Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi bukan berarti istilahnya kita bisa harus bisa berbicara kepada semuanya, tapi kita justru public speaking ini adalah ilmu yang menyesuaikan cara komunikasi kita. Betul. Karena memang isinya mungkin bisa sama, tapi metodenya, penyampaiannya, delivernya itu yang menjadi seni. Iya, iya. Nah, itu mungkin ya Kang ya. Baik itu dari cara kita berbicaranya, intonasinya, gestur tubuhnya. Betul. Gitu ya sampai seperti misalnya Pargo itu jadinya. Iya, karena ketika tidak seseorang itu berbicara asbun, Iya. asal bunyinya gitu kan, asal bunyi gitu. Kalau misalkan ngomong ke yang tua, ngomong ke istilahnya pejabat dan sebagainya, asal bunyi, karena itu efeknya akan mengakibatkan kepada dirinya sendiri. Betul. Gitu, makanya memerlukan seni dari situ. Nah, Bagaimana kita menyesuaikan ketika ngobrol misalkan dengan pejabat, Iya. ya ngobrol dengan siapapun itu. Iya. Ya, tentunya ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, itu betul. dipelajari dalam public speaking. Public speaking. Nah, memang tadi juga mungkin ada yang takutnya nanti ada yang komen nih setelah ini. Saya akan jawab di sini sebelum nanti reply komennya. Terus gimana nih kalau memang kita dalam satu acara pejabatnya ada, biasanya paling depan duduknya, tokohnya ada, gitu ya, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat. Terus juga ada dari mulai masyarakat yang mungkin punya pendidikan tinggi, contohnya guru ataupun dosen ataupun pelajar, mahasiswa. Terus juga ada yang mungkin masyarakat pebisnis, ada juga pedagang. Ketika dalam satu momen, itu gimana tuh Kang? Kira-kira nih, kalau menurut Akang dulu deh. Kira-kira. Saya nih coba nih. Oke, betul. Coba Karena itu kan nih. dengan seni juga. Karena itu momennya semua terkumpul ya berarti disamaratakan. Nah, ada seperti itu. Ya kalau momentum-momentum misalkan rapat paripurna, rapat pejabat dan sebagainya, kita tidak bisa menggunakan komunikasi bahasa secara umum diterapkan kepada objeknya yang khusus gitu. Harus bahasa-bahasa yang betul-betul dibutuhkan lah. Betul. Itu ya, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Kang Satria sendiri? Tadi kita misalnya bicaranya dalam satu momen, audiensnya itu istilahnya campur, baik itu generasinya. Kayak tablik akbar lah gitu. Nah, gitu ya, ada generasi Alpha sekarang dari mulai Alpha. Iya, betul. Indo bukan ya, itu minimarket. Sorry nanti disensor, bukan sponsor. Generasi Alpha, generasi Z, generasi milenial, terus generasi boomer dan sebagainya. Terus juga ada tadi dari segi mungkin latar belakang pendidikan, profesi. Nah, itu memang yang disesuaikan adalah seninya bagaimana menyesuaikan momennya tadi. Itu betul kata Akang. Contohnya tablik akbar. Kan itu banyak ya jenis tadi ya, heterogennya gitu. Nah, itu yang disesuaikan seninya adalah bukan kepada siapa yang kita berbicaranya saja, tapi momennya, itu bahasanya. Dan mungkin gini Kang, tadi Akang bilang istilahnya bahasa yang dikemasnya. Betul. Ada kan mungkin kita menggunakan banyak bahasa ilmiah. Kira-kira nih menurut Akang untuk bahasa ilmiah itu apakah boleh nggak kita selalu pakai bahasa ilmiah gitu? Enggak. Nah itu kalau menurut Akang gimana tuh? Lihat objeknya lagi.
Kalau misalkan ke ibu-ibu, ke nini-nini dan sebagainya, mereka puyeng. Iya, betul. Artinya tidak akan paham dengan bahasa-bahasa kekerenan seperti itu tentang outcome, income, Iya. soft skill dan sebagainya. Kan itu bahasa-bahasa kekinian lah, atau Betul. bahasa-bahasa yang mengandung ilmiah itu, Iya. yang harus memerlukan pengertian lebih gitu. Itu tidak pantas kalau objeknya ya istilahnya masyarakat umum, ya kita gunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, betul. Jadi Gitu. mungkin makanya kenapa pemahamannya tadi publik Iya. ya gitu ya, atau publik itu lebih bisa kita spesifikkan terhadap siapa yang akan kita ajak bicara. Iya. Tapi mungkin ada juga satu hal yang saya kutip dari ilmu tentang komunikasi itu adalah seorang public speaking yang hebat, seorang public speaker atau seorang pembicara yang hebat itu adalah orang yang bisa menyampaikan sesuatu sesederhana mungkin tetapi punya isi yang sangat dalam. Mantap. Itu. Jadi ternyata itu sebetulnya materinya itu sulit, Ya. tapi bisa disederhanakan sedemikian rupa sehingga bahasanya ataupun kalimat yang disampaikan itu masuk ke semua Iya, kalangan. jadi tidak belok kanan, belok kiri, belok Iya. kanan, belok kiri. Sebetulnya untuk mencapai tujuan itu tinggal lurus gitu kan. Betul. Kalau dalam seni komunikasi. Iya. Tapi kebanyakan kan kita belok lagi, belok lagi, belok lagi. Tidak seperti itu ya kan? Nah, salah satunya itu mungkin ya bagaimana penyampaiannya, alurnya, Iya. dan juga pola kalimatnya lebih sederhana, ya, lebih mudah dimengerti untuk seluruh kalangan, gitu. Dan itu berarti dia sudah bisa memahami gitu. Jadi sekali ngomong bisa langsung. Nah, Iya. tapi kalau saya mungkin gini Kang, ada istilahnya kalau di beberapa momen, termasuk misalnya kalau ada mengisi kegiatan, contohnya audiensnya pelajar atau mahasiswa ya. Nah itu kan mungkin teman-teman yang hadir pada saat itu adalah orang-orang yang prosesnya belajar. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan bahasa ilmiah, itu memang ada kemungkinan 100% nggak akan ngerti. Iya. Contoh misalnya saya akan mengatakan bahwa ini adalah manifestasi. Loh, manifestasi teh naon cenanya? Iya. Berapa orang coba yang langsung googling kalau misalnya ada gitu? Iya, betul. Tiba-tiba misalnya manifestasi langsung searching. Manifestasi. Jarang kan ada yang kayak Iya, gitu ya. Iya, iya. Gitu. Iya. Nah, tapi gimana apakah kita boleh menggunakan kata manifestasi pada Boleh. saat momen itu? Boleh kan sebetulnya Kang, ya? Boleh. Kalau menurut saya juga boleh. Gitu. Tapi idealnya kita sampaikan pengertiannya setelah itu. Keseluruhan iya. Ya. Iya. Jadi hal tersebut adalah manifestasi dari apa yang mungkin saya lakukan gitu. Nah, lalu dan manifestasi itu mungkin kita dapat artikan apa? Jadi kita itu semakin memberikan pembendaharaan kata. Kosakata iya, baru itu, buat mereka betul, gitu betul. ya. Tetap menggunakan bahasa ilmiah, tetap terlihat keren. Iya. Karena ini tujuannya itu ya biasanya. Megaya we gitu pakai bahasa ilmiah. Dan ketika kita menyampaikan itu, audiens tetap ngerti karena Iya. kita berikan pengertian. Iya, Jadi betul. double gayanya, edukasinya. Gitu. Pardu kasambut sunat kalampah. Ah, gitu pangitan cek akang santri mah. Iya, karena kan untuk dalam ibadah juga kan ketika kita sholat syarat untuk mendatangkan khusyuk itu kita mengetahui apa yang kita baca. Masya Allah, betul sekali. Ya sesuai mungkin dengan kata-kata ilmiah itu Iya. supaya mudah dipahami, mudah dimengerti. Ya berikan juga pengertian apa yang kita sampaikan. Betul. Itu seperti tadi bahasa manifestasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak bisa teuing mah mending dihindarkan lah. Iya. Ya bisina teh pabaletot letah gini kan. Gitu ya. Kadang-kadang memang itu kita juga kalau ngobrol padahal kata-katanya biasa gitu ya, Iya. tapi memang kalau lagi kecaletot mah gitu ya. Memang bisa gitu. Kadang sulit juga kalau sudah lupa itu sulit untuk masuknya juga gitu kan. Kalau kita sudah lupa suatu bahasa gitu ya. Iya. Karena kan bahasa ilmiah itu sulit juga gitu kalau untuk dipahami, dihafal dan sebagainya gitu. Tapi memang ada juga istilahnya istimewanya bahasa ini adalah sebetulnya nih Kang, contoh nih, kalau memang misalnya Kang kita lihat ya ada di media sosial, Iya. ada orang luar negeri, bule gitu ya, bisa bahasa kita, kadang-kadang over proud tuh, gitu. Woi bule bisa ngomong bahasa Indonesia, Iya. atau spesifik misalnya bahasa daerah, bahasa Sunda, Mm-mm. gitu ya. Nah sebetulnya juga ini bahasa ini istimewa nih Kang. Iya, Kita memang perlu belajar juga, betul. gitu. Karena walaupun tadi ilmu komunikasinya udah, Mm-mm. nah ini juga saya sambil nih belajar bahasanya juga. Iya. Gitu. Jadi karena mungkin saya juga pernah mengutip nih Kang, kalau kita memang menguasai bahasa itu dimanapun adalah rumah. Gitu. Jadi kita bisa bahasa tunggu sepacaletot tadi kecaletot.
kita bisa bahasa Inggris ya ketika kita di Inggris ataupun di negara luar gitu. Itu kan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Betul. Apalagi kita bisa bahasa negara tersebut, Perancis misalnya ataupun Mandarin gitu ya, ataupun Korea sekarang. Annyeonghaseyo, ya rabun gitu kan misalnya. Kamsahamnida gitu ya, atau misalnya bahasa Spanyol, hola como estas gitu misalnya. Nah, itu kan ketika kita berada di negara tersebut atau bahasa daerah saja. Iya. Akan pernah ke kota mana saja misalnya? Di ini ada nggak? Kalau saya paling ke Turki. Turki. Mm-mm. Benar. Turunan kidul. Aduh. Ampun ya. Oke. Ke kota mana misalnya di luar Sunda, Di luar Sunda. di luar Jawa Barat. Kemarin saya baru ke Jakarta nih, Kang. Jakarta misalnya. Jakarta tapi umumnya pakai bahasa Indonesia. Iya. Contohlah bahasa Jawa misalnya. Oh iya Jawa. Kita ketemu dengan orang Jawa atau misalnya pakai bahasa Padang gitu ya. Kita bisa aja sedikit misalnya komunikasi tuh mereka tuh kadang-kadang bangga. Oh iya. Coba kita juga rasain. Ada orang Jawa atau orang Sumatera, ada teman kita nih dari Iya, Maluku. dari Maluku. Oke, di studio. Orang Maluku bisa bahasa Sunda. Oh, itu kan keren. Iya. Apalagi datang gitu ya. Iya. Aku mah damang gitu ya. Dan juga dalam segi pengucapannya itu ada yang berbeda juga ya. Nah, gitu Kita logatnya. merasa bangga juga. Iya, nggak keren apa-apa ya. gitu. Nah, makanya juga selain komunikasi, Iya. tadi ilmunya, metodenya, bahasanya juga penting. Iya, betul. Karena tadi gitu ya, ketika kita ketika kita bisa bahasa, maka dimanapun adalah rumah. Gitu. Itu mungkin kan. Oke. Karena kita akan juga yang tadi ya, mudah untuk interaksi dengan orang-orang, kita tidak kebingungan. Betul. Kan. Tapi jangan juga misalkan bahasa kita dikemas menjadi bahasa Korea. Contoh seperti Sunda jadi Korea. Ada kan di TV-TV Geraci ngogo. Itu kalau Iya. Itu konten kreator juga ada tuh ya. Bikin gitu. Katanya kalau misalkan ke Arab, kita tidak usah pusing-pusing bahasa Arab. Iya. Ya, misalkan beri kurma, kita tidak tahu bahasa Arab 1 kilo 2 kilo. Itu aja niat sholat yang sering kita baca. Gimana tuh? Ya. Beli kurma rokata ini. Jadi 2 ya. Jadi 2 kilo kita bayar kurma gitu. Oke. Berarti penting juga ya Iya. ilmu komunikasi itu untuk dipelajari. Untuk dipelajarinya ini semua kalangan atau terkhusus, Kang? Memang komunikasi itu kan kita spesifik adalah tadi menyesuaikan ya gitu ya. Dan mohon maaf kalau memang kita yang notabene dianugerahi bisa berbicara, bisa komunikasi langsung gitu ya. Itu memang sangat penting dipelajari untuk semua kalangan, untuk semua profesi. Gitu. Nah, termasuk juga untuk komunikasi yang tadi disesuaikan itu bisa kita gunakan tadi dengan berbagai kebutuhan. Iya. Gitu. Jadi apapun profesi kita, gitu, apapun kebutuhan kita, gitu kan enak kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi misalnya akan mencontohkan juga ada yang berkomunikasi kepada usianya yang lebih dari Iya. kita. Usia yang setara ataupun usia yang di bawah kita. Apalagi dalam bahasa Sunda kan ada penyesuaian itu ya. Iya, betul. Gitu ya, antara penggunaan untuk istilahnya tadi derajat usia contohnya gitu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu Iya, banyak iya, ya iya. gitu ya. Hanya ada yang sopan mungkin atau yang kurang sopan, yang kasar. Nah, itu pastinya penting tadi kan. Betul. Kepentingan itu ya tadi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Nah, kalau untuk seni berbicara atau public speaking ya, kebetulan saya ranahnya mahasiswa nih, Kang. Oke. Ya, dan juga mungkin teman-teman sahabat aksi juga ya, terutama siswa-siswa aksi juga ini kebanyakan ya usianya masih pada muda-muda, Kang. Iya. Itu ya mungkin ada yang sekarang mengenyam bangku SMA atau nanti setelah lulus SMA langsung ke perkuliahan. Tentu kan yang namanya public speaking itu sangat penting juga. Pasti. Nah, bagaimana sih ketika seseorang itu akan melakukan public speaking ya atau akan melakukan presentasi? Nah, hal apa yang perlu disiapkan? Persiapannya ya. Mm-mm. Saya kalau misalnya lagi ngisi contoh nih ya, Kang, materi public speaking. Iya. Saya selalu bilang juga harus ada pemanasan. Seperti? Kalau kita olahraga kan ya, ada peregangan satu, dulu, stretching ya gitu ya, ada ya. pemanasan statis, dinamis gitu. Nah, dalam public speaking, saya juga mengatakan kalau persiapan kita berbicaranya ada pemanasan. Satu. Yang ini yang jarang dibicarakan ya, Iya. gitu. Karena mungkin ada yang lain itu, oh persiapannya A, B, C, D. Nah ini kadang-kadang jarang dibicarakan. Pemanasan, teman-teman. Jadi kumaha pemanasan teh nya moeh heula gitu. Berjemur dulu enggak lah gitu ya. Iya. Pemanasannya. Tapi ini kan otot, Kang. Betul.
mulut, ya, di sini lidah itu kan otot. Nah, sehingga teman-teman yang mungkin sering ngoceh, sering berbicara, sering ngomong, jadi terbiasa mungkin ini ototnya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin introvert, istilahnya gitu ya, pendiam, cicingan, kuelen gitu ya. Kaku ya. Nah, gitu. Mungkin kan jarang berbicara sehingga kaku. Nah, pemanasan itu penting tadi. Pemanasannya sederhana loh, Kang. Iya. Ada yang istilahnya kayak gini. A, No. I, A. U, E, O. Sekalian olah vokal juga tuh. Iya. Sekalian pemanasan vokal buat penyanyi kan biasa gitu. Itu juga bisa sebetulnya digunakan. Gitu, pemanasan seperti itu. Tapi ya jangan di panggung juga pas ketika mau tampil. Sebelumnya lah gitu ya. Iya, ketika gladi atau mungkin di belakang betul. panggung gitu. Terus juga olah nafas. Pastinya kan kalau ngomong siapa ya? Iya. Itu juga kan beda. Nah, makanya pemanasan nafas juga. Terus juga ada beberapa latihan kayak sederhana gini, Kang. Pernah nggak kayak kita ngelatih getaran lidah? Kayak gini. Gitu. Iya. Gitu. Itu bisa loh, Kang. Jadi persiapan buat kita pemanasan. Terus lagi ada humming. Semakin lama teman-teman melakukan humming itu juga semakin melatih napas. Dari ulu hati lebih bagus gitu ya napas. Iya. Nyanyi. Sabian. Ya, itu adalah pemanasan juga. Oke. Pemanasan AIWO tadi Terus juga latihannya itu bisa akhirnya kita nanti ke latihan tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Tahu teman-teman tongue twister? Apa tuh? Tongue twister itu adalah serangkaian kata-kata yang suka diucapkan dan bentuk katanya mirip. Gampangnya gini lah. Ketika kita bilang 1 biru, 2 biru, sampai 10 biru. Nah, coba Kang Rifa saya tes nih. Oke, boleh. 1 biru sampai 10 biru, cepat ya. Coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke. Nah, itu kan salah satu tongue twister. Gitu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Kang Satria kan kalau tadi 1 biru. Kalau saya challenge-nya 1 tongkol. Oke. Aduh, ini bahaya nih kalau misalnya ini bisa di-beep ya nanti ya. Tapi gini lah. Kalau itu enaknya gini. Kan tadi kan ada 1 sampai 10 biru. Ada lagi kan misalnya gini, kepala kelapa. Kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa. Kalau dari ini kan kelapa kelapa. Nah, gitu. Itu kan tongue twister yang kata-kata yang tadi 2 kata tapi diulang-ulang. Terus ada yang tadi 1 sampai 10 biru. Nah, kalau tongkol itu enaknya gini ya. 3 kata deh. Gimana tuh? Kontak, tongkat, tongkol. Jadi kontak, tongkat, tongkol. Nah, itu cepet. Itu mungkin ya. Ya, nanti di belakang lagi aja ya. Tapi saya berani kok, Kang. Kontak, tongkat, tongkol, 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 kontak, tongkat, tongkol. Aman ya? Aman. Coba pemirsa yang sedang menonton ini boleh dicoba. Sahabat aksi jadi tadi ada yang mungkin ya ada yang kontak. Ya, kalau ini momennya live seru, Kang. Waduh, iya. Bakal ada Kita agendakan berarti. Cocok ya. Oke. Itu ya diantaranya. Jadi pemanasannya itu selain daripada tadi ya latihan intonasi juga. Jadi pemanasan ataupun persiapan itu kan, kalau persiapan lebih ke pas maunya ya. Ya, terus juga istilahnya apa yang akan kita sampaikan kita pelajari dengan baik. Betul. Teman-teman yang mau presentasi nih. Nah, ini nih presentasi biasanya yang jadi bahan public speaking mahasiswa. Ya, karena kalau berbicara mungkin orasi itu hanya beberapa mahasiswa organisasi gitu kan ya. Aktivis gitu. Ada kita mah nggak pidato atau nggak apa. Nah, tapi kalau presentasi kan kemungkinannya pasti sering ya belajar gitu. Pasti itu mahasiswa pasti merasakan. Betul. Banyak tugasnya presentasi kan gitu. Baik yang seorang ataupun kelompok. Atau bahkan sampai sidang nanti kita kan presentasi itu. Betul. Iya. Nah, dalam presentasi itu pastikan teman-teman juga atau sahabat aksi itu memang memahami apa yang akan disampaikan secara baik itu slide-nya ataupun materinya. Gitu ya. Bisa dari teks penuh dulu kita susun, naskahnya lengkap atau skripnya kalau kita bikin konten ya Kang ya. Betul. Skripnya. Nah, baru buatlah poin-poinnya. Poin intinya itu. Ya.
katakan misalnya ada sekian paragraf, 5 paragraf. Nah, dari setiap paragraf itu poinnya apa? Nah, baru nanti kita hafal. Kalaupun memang hafal teks dari awal sampai akhirnya sulit, berarti hafalkan saja poinnya. Contoh, mungkin Kang Rifal di sini sudah menyiapkan poin apa aja nih yang akan kita bahas. Walaupun kita obrolan memang kan kita mengalir gitu ya. Betul. Tapi poin itu memang akan penting sebagai pagu kan ya. Supaya tidak keluar dari konteks. Nah, itu sehingga persiapan public speaking itu juga itu sangat penting materi. Karena apa? Ngeblank itu kan penyakit dalam public speaking. Teman-teman di sini sahabat aksi ya yang sering ngeblank ngangong-ngangong gitu ya. Saya juga sering seperti itu kalau memang kita tidak mempersiapkan dengan baik. Dipersiapkan aja masih gitu. Ya gitu ya. Apalagi tapi kalau udah ada slide presentasi kan lebih enak sebenarnya. Nah, sehingga nanti kemasan slide presentasinya juga dibuat sedemikian enaknya. Sehingga ketika kita lihat slide itu jadi nggak bingung juga. Nah, ini kan banyak juga yang penyakitnya bikin slide presentasi itu makalahnya dikeplak-keplak. Panjang teksnya gitu ya. Nah, sehingga kan padahal di saat PowerPoint itu dia menyimpan poin-poinnya saja. Poin yang mengandung power. Exactly. Jadi sahabat aksi kalau memang nanti mau menyampaikan istilahnya tadi presentasi ataupun tadi public speaking, ya itu saja kuncinya. Persiapannya itu adalah matangkan itu sehingga pede pembawaan. Kalau udah pede ada yang lupa itu nggak ngeblank, tapi akan diarahkan gitu ya ke poin yang boleh kok bawa catatan kecil. Nulis di tangan, orang nyontek juga biasa kan kayak gitu. Gitu ya, kita juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi HP gitu ya misalnya. Jadi ingat guru saya dulu yang melatih public speaking kepada saya itu Kang Black. Jadi kalau ketika kita sudah menghafal ya tapi lupa. Betul tadi kata Kang Satria. Kita belokkan kepada materi yang kita hafal. Gitu. Kalau sudah ngeblank ya sudah. Gitu. Karena untuk mengambil lagi materi yang kita ingat itu kadang suka sulit. Betul. Akhirnya kalau misalkan dalam perlombaan itu jadi track kejelekan gitu. Jadi penilaian gitu. Kita belokkan. Misalkan kalau dalam lagi ceramah nih kita ngeblank langsung misalkan kita sapa audiens, hadirin rahimakumullah. Nah, itu nanti di situ otomatis kita akan ingat materi selanjutnya. Nah, itu. Tapi itu juga kan jadi mungkin hal yang saya kritisi ya kan dari beberapa orang mungkin di luar sana yang menyampaikan kalau public speaking anggaplah penonton nate monyet. Aduh, kata malain abinya nih nyarios. Oke. Contohnya itu ya mungkin ya kan. Atau misalnya anggap tidak ada. Itu kan sering ya, ada istilah gitu. Betul. Jadi teman-teman nanti ketika public speaking, sahabat aksi, yang seakan ngobrol sendiri. Itu padahal itu kurang tepat. Gitu. Yang tepat gimana? Karena nanti tidak akan ada interaksi. Sebetulnya kalau kita ngeblank atau lupa materi pun, kan tadi contohnya adalah interaksi. Ya, ketika kita ngajak ngobrol audiens gitu. Menyesuaikan audiens gitu ya. Misalnya aduh ini lagi kayak kurang mendengarkan. Ini kita gimana buat suasananya? Nah, itu kan interaksi itu akan terjadi gitu ya dan membuat kita enjoy. Sehingga mempelajari audiens juga itu kan tadi termasuk persiapan. Akhirnya kita mau ngomong di depan siapa? Ada siapa aja nih yang hadir? Siapa nih yang harus di notice kadang-kadang? Gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini yang hadir gitu. Oh, ada tadi misalnya walaupun kita baru kenal ya. Tadi ada tim operator dari Maluku. Akhirnya kan kita notice tadi. Betul. Sehingga ada interaksi. Padahal itu mungkin materi yang nggak disiapkan dari rumah, gitu ya. Tapi spontan, langsung di sini kita bawa gitu. Itulah mungkin beberapa persiapan yang selain daripada di luar sana mungkin yang banyak disampaikan tentang presentasi atau public speaking. Oke, jadi tadi persiapan pertama adalah pemanasan. Betul. Yang kedua stretching. Yang ketiga pahami materi. Betul. Dan juga audiensnya. Dan juga audiensnya. Oke, sangat bermanfaat sekali Kang. Mudah-mudahan sahabat aksi. Masya Allah. Ya, tentunya Kang Satria juga bukan hanya sekedar bicara saja, tapi mempraktekkan juga kan tentunya. Mungkin mudah-mudahan ya gitu ya. Walaupun kadang juga ketika live tampil seperti ini juga kan kita kadang ada tadi belibet, kaca letot gitu ya. Ya, manusiawi lah. Betul. Tapi secara teknis dan persiapan kita harus siapkan. Karena memang yang namanya persiapan tuh kan istilahnya kan gini ya. Ada yang sering mengatakan, udah persiapan juga kadang nggak sesuai. Gitu ya. Tapi saya selalu meyakini gini. Meskipun semua berjalan tidak sesuai rencana, tapi semua
perlu direncanakan. Iya. Gitu. Termasuk juga tadi public speaking. Mm-mm. Jadi memang rencana itu penting. Mm-mm. Jadi mungkin kalau sekali lagi dikutip, meskipun semua tidak sesuai dengan rencana, tapi semua perlu direncanakan. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Ya. Jadilah keluarga berencana. Oh bukan. Ke sana ya. Kami. Ya, 2 istri lebih baik. Oh bukan gitu. Oke, Ya. aduh. Jadi memang planningnya juga penting. Betul, gitu, betul. persiapan. Betul, ada lagi juga quotes ya, jika kita bicara tanpa persiapan, maka jangan salahkan jika tidak ada penghormatan. Waduh, itu baru lagi saya dengar tuh. Iya. Noted. Betul, karena segala sesuatu itu harus dengan persiapan. Betul. Ya, ya seperti itu ya Kang. Dan juga bisa juga kita latihan ya seperti tadi stretching. Iya. Mahasiswa pengen ke kampus dari rumahnya, bisa melakukan stretching di motor. Iya. Brum, ada motor ZX. Iya, jadi bisa jalan gitu ya. Iya betul, pemanasan sangat penting sekali ya tentunya. Nah, iya. Ilmu itu akan terasa ketika dilakukan. Iya, pastinya. Ya. Ilmu itu akan sia-sia ketika diabaikan. Ya mungkin itu juga pernah saya lakukan ya Kang. Kayak stretching dan sebagainya. Betul, sangat efeknya itu sangat terasa sekali. Ya. Ya, jadi memudahkan si bibir ini tidak kaku. Betul. Dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya mungkin nanti semakin jam terbang kita semakin tinggi, pengalaman kita semakin tinggi, juga itu nanti akan mempengaruhi pastinya. Betul. Dan ada juga istilahnya level up-nya itu adalah ketenangan. Kadang kita terlalu mencoba juga tadi karena kita punya intonasi dan artikulasi. Nah ini kan itu teknis ya kayaknya. Skill yang mungkin nanti kita bahas di momen yang lain lah gitu ya. Tapi karena memang sudah biasa berbicara cepat atau mungkin akhirnya karena sudah ini, ketenangan ternyata itu penting. Karena ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara itu jangan terus langsung, walaupun kita bisa bicara cepat gitu ya. Tapi berikan space, ketenangan tadi, jeda tadi untuk orang menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, iya. Gitu. Sehingga ketenangan itu nanti juga akan meningkatkan, ada upgrade-nya gitu ya. Ya karena kalau seorang makan juga kalau terus kemerkaan. Nah, itu kemerdekaan. Ya. Begitupun ilmu. Betul gitu. Dalam penyampaiannya juga tadi kita ada jedanya. Oke. Nah, ini sangat terasa sekali ini seorang trainer public speakingnya ini. Cita-cita saya kan pengen juga mendatangkan salah satu tokoh favorit saya gitu ya. Siapa tuh? Alan Albana. Alan Albana. Aduh, saya kurang tahu, mohon maaf. Masa gak tahu Alan Albana? Iya. Nanti saya searching gitu ini. Oke, boleh. Ya untuk kesini, tapi dengan Kang Sari juga sudah cukup. Aduh, enggak. Tapi mudah-mudahan nanti kalaupun beliau diundang, saya juga ikut belajar. Iya. Gitu ya. Karena mungkin kebetulan belum tahu, belum kenal, gitu ya. Tapi yang namanya ilmu public speaking itu kan punya karakter juga tuh, Kang. Betul. Jadi selain daripada kita menyesuaikan dengan audiens, kadang yang menyampaikannya itu punya spesial atau istimewanya karakter. Iya. Oke. Nah itu berbicara tentang tadi persiapan ketika hendak melakukan public speaking atau presentasi. Ya. Nah, kalau untuk menentukan topik yang menarik bagi audien itu seperti apa, Kang? Oke. Topik itu bisa kita tentukan pastinya dengan tadi perencanaan, lewat brainstorming, lewat pemetaan dari kita mau menyampaikan materi apa. Berarti nanti kira-kira topik yang enak itu point of view dari mana kita ambilnya gitu ya. Misalnya hari ini kita mau bahas tentang tadi literasi digital, tentang anti hoax. Audiensnya adalah contohnya pelajar SMA gitu ya. Nah POV-nya itu bisa disesuaikan juga dari POV generasi mereka, dari POV trending. Nah sehingga topik yang bisa kita ambil itu adalah dari POV tadi, gitu. Sehingga karena memang gini, secara umum kan tadi materinya atau temanya itu, tapi ada beberapa hal yang harus ada spesifik kita bahas biar lebih kena ke mereka, gitu ya. Kalau di rumus bikin skrip konten kan ada hooknya dulu, nah gitu ya, ada yang nariknya dulu biar orang nonton. Kalau istilahnya nanti di sini kan di YouTube thumbnailnya, gitu, highlight-nya, thumbnailnya nggak tahu apa nih judulnya nih, nanti ya. Rahasia kan ya. Oke, kalau memang misalnya nanti teman-teman mau menentukan topik dalam presentasi, contohnya
Itu saya sering gunakan. Ada beberapa juga menggunakan kata-kata atau istilah yang lagi tren juga, sesuai dengan generasi gitu. Contoh nih kemarin Kang, saya membawakan webinar tentang personal branding. Nah, akhirnya saya mengambil kata cara jual diri. Itu kan sensitif ya teman-teman ya. Karena ketika kita mendengar kata jual diri itu ternotis ya dalam pikiran. Itu ya, itu mungkin ada kata jual diri di situ, atau ya memang mungkin teman-teman di sini yang di itu juga tahu open PO gitu ya. Nah, kan sebenarnya kata-kata itu tuh yang sensitif, tapi relate. Nah, itu kuncinya relate. Betul. Nah, menentukan topik itu tadi relate dengan audiens. Sehingga pas ketika dari cara jual diri alias personal branding, sehingga di situ ada hook-nya tadi atau topiknya tadi yang menarik untuk diikuti oleh audiens, yang didengarkan oleh audiens. Walaupun nanti pada akhirnya kan sebenarnya umum aja personal branding yang dibahas gitu. Tapi si topik ini memang penting untuk kita tentukan dulu yang untuk menarik dan memang spesifik tadi. Karena kita nggak akan melebar ke apa istilahnya branding istilahnya produk. Nah, kita kan brandingnya kepada diri sendiri atau misalnya personal branding di media sosial. Itu juga kan personal branding tuh di dunia nyata bisa nih Kang. Contohnya Kang Rival di sekolah ataupun di sekolah aksi gitu ya, ataupun di LKP LPK-nya bisa aja kan brandingnya tuh adalah instruktur atau tutor yang tegas, galak cenanya. Kalau ada tugas harus sesuai deadline, gitu. Kumpulkan sekarang juga, atau strict misalnya gitu ya. Itu kan berarti personal branding yang dibangun di ruang kelas, di dunia nyata. Nah, tapi di medsosnya itu Kang Ripa bisa aja ternyata membangun personal branding seorang reviewer makanan. Bisa kan? Bisa. Nggak sesuai dengan profesi hari ini. Betul. Sebagai guru ataupun misalnya profesional karyawan gitu. Tapi personal branding di medsos juga dibangun. Nah, sehingga topik yang kita bahas itu cukup spesifik aja. Biar apa? Biar mendalam gitu ya, materi yang yang jadi take away istilahnya gitu ya, atau materi dagingnya tuh. Jadi cukup aja satu daging kita kasihnya. Kalau kasih ayam iya, sapi iya, kambingnya olah banyak. Gitu. Betul mabok daging. Nah, gitu. Baru Idul Adha kemarin ya. Jadi itu kan menentukan topik itu spesifik, relate ya, dan juga risetnya mendalam. Nah, itu risetnya mungkin ya sekarang mah gampang lah. Ada bantuan AI. Bukan AI. Gitu. Ada bantuan AI, teman-teman bisa search menggunakan tapi kadang ada juga yang ketika kita menentukan tema, apalagi membuat konten lah gitu, harus tema-tema yang nyeleneh. Apa betul tidak? Ya itu kan mungkin karena sekarang itu tadi ada momentum orang tuh istilahnya kan lebih tertarik, distraksinya itu banyak ya. Sehingga kalau membuat tertarik tuh harus ada kata nyeleneh. Gitu, harus ada kata yang bombastis. Kalau di thumbnail YouTube clickbait gitu ya. Kalau nggak clickbait itu kan gitu kayak kurang gitu. Iya, betul. Ya memang karena kebetulan ya secara penelitiannya mungkin karena sekarang kan kita fokusnya jadi terbatas gitu ya. Kayak mungkin podcast yang panjang ini aja orang mungkin belum tentu semua mau nonton dari awal sampai akhir. Bisa di skip. Atau pada akhirnya nonton cuplikan. Gitu. Biasa nanti teman-teman ngepotong nih ya. Ada cuplikan. Itu yang mungkin lebih seneng. Nah, sehingga kata nyeleneh itu adalah untuk memancing kan ya orang. Dan memang si nyeleneh atau hooknya ini kalau kita udah terbiasa dalam penulisan skrip, jangan di awal doang kan. Betul. Di tengah-tengah tiba-tiba ada kata apa yang bikin penasaran. Jadi sehingga ketika berjalannya konten ataupun komunikasi kita gitu, ada yang orang kela naon bieu teh cara jual diri gitu. Padahal orang lagi nggak fokus tuh. Tiba-tiba dia ambil lagi fokusnya dengan ada kata yang kita sisip-sisipkan. Iya betul. Betul. Sebagai magnet lah itu ya. Nah, itu. Karena pada diri manusia itu ya tergantung juga magnetnya, cuman ya magnetnya kepada hal-hal yang seperti itu tadi. Kepada hal-hal yang nyeleneh. Berbeda kan ketika ada perkumpulan lah gitu, mendengarkan tausiah. Ya, itu ngantuk. Iya. Tapi kalau mendengarkan terang tuh itu si bapak itu kamari kieu. Wah, itu berapa jam juga. Si Akang ahli gibah ya mah jagoan. Iya. Ketertarikannya itu walaupun beberapa jam itu stay terus di situ. Karena ada yang pengen dia ketahui gitu, tapi kan dalam kemasan ilmu juga sebetulnya bisa ya dikemas seperti itu. Ini kalau kita berbicara menggunakan seni gitu. Tapi mau datar-datar juga kan sebetulnya nggak jadi masalah. Tergantung
perspektif orang yang menyampaikan. Oke. Manfaat lagi nih. Waduh, thank you. Ya, daging lagi nih ya. Aduh, Masya Allah Kang Satria. Keren sekali ini. Terima Tentunya kasih, menjadi bukan hanya untuk sahabat aksi ini bertambah ilmu, untuk kos juga ini bertambah Waduh, juga. Saya juga tadi belajar banyak hal. Dan setelah ini juga kita banyak obrolan lagi nih. Oke. Ya, sharing berbagi ilmu, Iya. sharing-sharing ya gitu Kang ya. Asik. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang menarik ya, topik menarik. Nah, kita udah latihan, udah menentukan topik menarik, tapi ini rasa takut tidak bisa dihilangkan. Bagaimana tuh Kang? Kalau ingin public speaking, rasa takut itu, rasa percaya diri itu makin tumbuh itu bagaimana gitu? Dengan persiapan yang matang, pastinya percaya diri harusnya secara logikanya kan lebih bagus ya. Percaya dirinya. Pengalaman yang banyak juga akan meningkatkan kepercayaan diri gitu. Tapi memang di awal trik-trik yang bisa dilakukan itu tadi, kalau memang gemetar, saya juga sama tadi kan ya mengatakannya tremor lah mungkin istilahnya sekarang itu. Nah, dari ketika praktek public speaking, teman-teman bisa mempraktekkan hal-hal seperti ini. Contoh, kalau teman-teman atau sahabat aksi bawa HP, itu bisa digenggam erat. Atau misalnya pulpen, biar lebih kecil kelihatannya. Atau kalau presentasi biasanya sambil pegang pointer. Pointer Ya. Betul. Itu dipegang erat. Supaya apa? Meredam getaran. Kalau pakai mic, itu bisa mic-nya tuh yang dipegang. Kalau saya nggak berani nih megang ini. Gitu. Kalau misalnya mic itu dipegang, itu juga bisa meredam getaran. Gitu. Sehingga teman-teman juga di awal tenang aja. Jangan dulu cepat berbicaranya sampai si getaran gemetarnya itu juga hilang. Nah kan tadi kepercayaan diri itu nanti juga akan lebih enak kalau sahabat aksi sudah lebih tenang mau menyampaikannya. Gitu. Tadi juga kalau istilahnya gemper atau apalagi tadi masalahnya selain kurang percaya diri atau percaya diri, gemetar, takut. Takut ya, takut salah menyampaikan gitu. Nah itu juga takut salah menyampaikan itu berarti sampaikanlah yang teman-teman benar pahami sudah aja. kuasai. Gitu. Kalaupun memang ternyata ada yang ingin coba disampaikan yang baru dipelajari, kalau memang kurang pede, ya coba dibatasi. Karena memang dalam praktiknya public speaking itu kita tuh mau ngomong tuh sebetulnya memikirkan juga ya apa yang ingin dibicarakan selanjutnya. Nah itu makanya biasanya harus balance gitu. Dengan apa? Wawasan. Betul. Termasuk tadi kalau menentukan topik ya, kan kita riset dulu, mau nambah wawasan, entah itu lewat baca buku, lewat seperti ini, ya diskusi, komunikasi, ngobrol, sosialisasi. Dan saya juga mempraktekkan itu Kang. Sehingga apa? Saya pun merasa percaya diri ketika berbicara dengan yang tadi levelnya mungkin di atas kita. Seringlah ngobrol atau menyimak bagaimana cara mereka ngobrol. Analisa, ATM atau istilahnya gitu ya. Betul. Bagaimana cara mereka ngobrol, kita duplikasi gitu. Sehingga kita pun akan percaya diri dalam menyampaikannya. Gitu. Oke. Ya, jadi itu apa tadi menggenggam ya salah satunya. Ya, meredam getaran tadi. Meredam getaran itu terbukti juga bahkan tidak hanya ketika menghilangkan rasa takut. Ya. Menahan ketika mau BAB juga. Kan cekolot baheula naon? Nyakuan batu. Nyakelan batu cenah. Itu Iya. pengaruhnya luar biasa juga ya. Tapi sebetulnya itu mindset juga Kang. Karena pola pikir itu, tubuh itu tergantung bagaimana pola pikir. Nah itu gimana tuh? Ya, kan kemarin saya belajar NLP ya itu. Oke. Jadi ketika kita memfokuskan pikiran kita itu kepada contoh seperti kita ingin public speaking, kita percaya diri bahwa kita akan bisa, pasti bisa. Oke. Tapi kalau sebelumnya kita sudah optimis dan sebagainya, itu tubuh ini merespon apa yang kita pikirkan. Betul. Yang kita pikirkan hanya sebatas takut, down nanti jadinya. Betul. Tapi kalau yang kita pikirkan percaya diri, bisa, tubuh akan merespon pasti bisa. Iya. Oke, Balik lagi ke tadi kayak ya memang persiapannya tadi termasuk juga persiapan mental. Betul. Gitu ya. Itu betul, memang persiapan mentalnya harus kuat. Iya. Dan salah satunya juga menggunakan trik-trik yang tadi, yang mungkin ini ilmiahnya juga sudah teruji, ya kayak tadi menggenggam supaya getaran hilang dan sebagainya. Ya karena kalau misalkan kita bergetar itu terlihat sekali kalau tidak memegang, ya kalau tidak memegang. Tapi kalau digenggam itu
kita akan melawan getaran itu, kecuali getaran listrik. Aduh, Kita tidak akan kuat untuk melawannya. sekali memang udah ada ilmunya. Iya, betul-betul sekali. Oke Kang, ini kita sudah berapa jam ini kita ngobrol. Iya nih, nggak terasa ya. Harus lanjut part 2 nih. Iya. Harus lanjut part 2, tapi ini yang terakhir nih yang akan saya kan kepada Kang Satria ya. Apa sih yang membuat Kang Satria itu unik dan berbeda dari orang lain? Waduh. Ini kalau pertanyaan Pak Gita Wiryawan kan Iya. ada what's your end game ya, Pak Gita Wiryawan itu nanyanya. Kalau ini apa yang membuat unik? Iya. Ini kalau penilaian sendiri atau penilaian orang lain ya? Ini penilaian sendiri ya. Betul, penilaian Atau, sendiri. kita mendengarkan apa yang pernah disampaikan orang lain lah Iya, ya gitu ya. Iya, gitu. Tentang saya. Uniknya tuh adalah gini. Tadi kita berbicara tentang public speaking terhadap audiens dari mulai misalnya perbedaan usia atau perbedaan profesi, perbedaan latar belakang pendidikan. Nah, uniknya saya itu menurut beberapa orang, satu mungkin kalau dari segi kepribadian MBTI ya pasti udah kelihatan ya antara introvert dan extrovert saya yang mana lah gitu ya. Karena extraordinary extrovert juga nantinya extrovert banget. Satu itu. Yang kedua adalah saya itu keunikannya adalah bisa masuk ke semua kalangan dan golongan tadi. Betul. Mungkin ya. Jadi tadi mungkin kita berbicara usia dari mulai ngasuh anak kecil, dekat sama anak kecil gitu ya, mengayomi ya bukan berarti yang tidak gitu. Ke anak kecil bisa sampai ke ketika beberapa kegiatan kemarin yang tadi saya notice ngajar emak-emak, ibu-ibu, eta teda arapet alhamdulillah, bunda-bunda ya. Gitu. Halo bunda-bunda yang nonton nanti itu. Masih banyak yang masih nge-share beberapa. Sampai menawarkan Kang Satria. Aduh, murang kali. Istri parawan kene. Ya eta tapi kok gitu nama. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi keunikan saya itu mungkin salah satunya itu, Kang. Kalau mungkin istilahnya supel itu senang bergaul ya atau mungkin mudah bergaul. Tapi kadang ada batasan juga usia. Jadi mungkin ada orang yang supel, tapi hanya di usianya saja, seusianya gitu ya. Betul. Katakan segenerasinya gitu, atau mungkin ya 3 tahun di bawah 3 tahun di atas gitu. Tapi kebetulan keunikan saya nih menurut beberapa orang tuh dengan anak kecil bisa dekat, gitu ya, dengan yang paling dewasa ataupun paling sepuh pun itu bisa. Gitu. Jadi mungkin itu, tapi mungkin nanti sahabat aksi bisa menilai ya, gitu apakah itu terjadi gitu. Mungkin ketika kita ketemu contohnya, atau mungkin Kang Rifa rasakan gimana tuh kira-kira? Oke, ya sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi ketika ya orang itu ketika pertama bertemu kita sama Kang Satria ini teman-teman sahabat aksi baru bertemu baru hari ini kita bertemu ya. Tapi seakan-akan kita sudah bertemu beberapa tahun kan. Ya mungkin keunikannya di situ ya. Sudah mulai keluar jokes-joknya dari pertama kita bertemu. Oh ini orang ini bukan introvert ya, tapi over extrovert. Oke Kang, oke itu yang berarti yang berbeda. Nah kalau berbicara tentang tadi kan akan singgung juga personal branding. Nah bagaimana sih orang lain itu supaya mengenal dirinya itu dan supaya bisa membrandingkan dirinya itu? Oke. Dalam personal branding ini sebetulnya kan kalau misalnya tadi Kang Rifa notice itu tuh sebetulnya personal branding itu dibuat ya, direncanakan, dibangun akhirnya gitu. Yang natural atau karakter kita tuh bisa orang lain nilai, tapi personal branding itu sebetulnya ada seninya tadi juga kayak public speaking. Sehingga memang itu adalah citra yang kita bangun, pencitraan gitu ya. Jadi ada 4 hal contohnya yang mungkin saya kutip salah satunya disampaikan di webinar kemarin tentang personal branding ya. Bagaimana kita satu menentukan apa visi kita. Yang kedua misi kita. Visi misi poya-poya. Oh bukan. Gitu. 1 visi, 2 misi, 3 image. Ya, 4 value. Iya. Jadi 4 hal tadi, 1 visi, 2 misi, 3 image, 4 value. Nah, dalam membangun personal branding, 4 hal ini sebetulnya bisa kita rencanakan. Visi kita apa? Contoh saya misalnya tadi visinya adalah literasi digital. Iya. Nah, misinya adalah turunan dari visi ini kan? Iya. Misinya adalah satu menyampaikan tentang tadi bagaimana mengedukasi masyarakat tentang anti hoax. Betul. Atau mungkin tentang pendampingan UMKM atau usaha sehingga go digital.
Itu kan misinya Iya. yang diturunkan dari visi saya itu. Nah, itu tuh kan dikemas, mau itu nanti di media sosial teman-teman share gitu ya, yang akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu. Gitu, sehingga ketika pas praktiknya nanti visi misi ini itu adalah semacam ide besar dari konten teman-teman Oh. atau sahabat aksi semua ketika nanti bikin konten gitu ya, atau mungkin nge-share sesuatu di media atau usum riaknya namanya segala di-share gitu, termasuk saya juga meni seneng gitu ya sekarang lagi di podcast aksi gitu. Iya, iya. Dua tadi itu disambung dengan tadi dua selanjutnya, image seperti apa yang akan sahabat aksi bangun. Kang Ripa mau membangun image-nya tegas di media sosial tuh, atau mungkin yang happy ceria gitu ya. Betul, betul. Kan itu banyak juga yang nggak sesuai dengan di dunia nyata. Iya. Istilahnya di dunia nyatanya tegas biasa aja, tapi di media sosialnya heboh gitu kan. Halo guys. Betul. Image yang akan dibangun nanti seperti apa? Iya. Image-nya juga profesinya atau mungkin yang ingin dikenalnya seperti apa. Dan yang ketiga tadi value apa yang ingin diberikan. Sehingga nanti si personal branding ini ya pastinya harus ada value-nya lah. Gitu. Entah itu mungkin hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang model contohnya ya gitu ya. Ketika dia memamerkan menggunakan dress gitu kan, atau mungkin catwalk gitu, itu pasti ada value-nya. Betul. Gitu, sesederhana mungkin tidak mesti value itu harus edukasi sifatnya yang kayak gini ya. Iya. Oh, teman-teman harus gini, ini tips and triknya gitu, ini tutorial dan lain sebagainya, enggak. Tapi personal branding itu tadi bisa dibangun dengan 4 hal tadi. Visi, misi, image, and value yang akan teman-teman bangun. Dan itu bisa direncanakan, bahkan bisa diubah-ubah juga. Betul, gitu pada akhirnya. betul. Sesuai konsepan pribadi ya. Nah, itu. Visi, misi, value, Image. Mantap. Mungkin ini terakhir pembahasan kita ya tentang branding, personal branding tadi itu ya. Nah, mungkin untuk terakhir closing statement Kang Satria bisa memberikan kata-kata motivasi kepada kata-kata hari ini sahabat aksi semuanya. Oke, boleh Kang Satria. Oke. Satu, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Kang Ripa. Salam hormat, saya terima kasih juga tentunya tadi Kang Ibnu juga rekan Ibnu. Respect, terima kasih udah mengenalkan saya dengan Kang Ripa. Dan juga pastinya podcast Aksi menginspirasi. Teman-teman di sekolah aksi, terima kasih buat semuanya, tim operator. Yang kita bahas ini adalah selain tadi public speaking dan literasi digital, istilahnya juga sebetulnya bahasa paling sederhananya adalah ngomong. Ya, kita mungkin ada teman-teman kita yang difabel yang tidak bisa berbicara secara langsung, komunikasi verbal, itu juga sebetulnya ada bentuk komunikasi. Tapi yang akan kita bahas di sini sebetulnya kan adalah ngomong. Banyak yang menyepelekan ngomong. Istilahnya ngomong doang gitu mah. Ya. Ada Kang Ripa mungkin mendengar ya seperti itu ya. Ngomong doang gitu. Sebetulnya saya juga mengutip ini dari Panji Pragiwaksono. Ini stand up comedian yang juga jadi inspirasi saya. Ngomong itu nggak doang. Betul. Ngomong itu nggak doang. Jadi ngomong itu bisa menggerakkan orang. Ngomong itu bahkan bisa membuat hal-hal besar. Entah itu yang bersifat di lingkungan kecil ataupun secara nasional bahkan internasional. Revolusi-revolusi negara semua itu kan sebetulnya terjadi karena omongan, karena orasi. Kalau Soekarno tidak memproklamirkan kemerdekaan, maka siapa yang akan tahu rakyat ini sudah merdeka? Betul. Ya, banyak tokoh-tokoh public speaking di sana yang punya kemampuan besar, kemampuan hebat dalam berbicara. Jadi yang namanya bicara atau ngomong itu nggak doang, tapi ngomong itu punya makna yang besar, punya power yang luar biasa, sehingga teman-teman, sahabat aksi semua bisa merubah dunia bahkan hanya dari omongan. Itu mungkin. Keren ya. Ya, pandai-pandai dalam menjaga omongan. Ya, betul, termasuk itu. Jangan Harus asal dijaga. ngomong. Betul. Jangan ngomong doang, tapi harus ngomong yang berbobot. Betul. Ya, karena bisa merubah karakter, merubah apapun itu dengan omongan kita. Ya, sesuai dengan apa namanya? Ada sabda Nabi Kang, boleh dikutip sedikit? Boleh, silakan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung pada lisannya. Maka hati-hati dengan lisan. Lidah lebih tajam daripada pedang ya. Betul. Omongan tetangga lebih sakit daripada duri. Oke. Baik, terima kasih Kang Satria ya, dan juga perlu diketahui bahwa sekolah aksi ini merupakan
sekolah kesetaraan yang bergerak di bidang paket A, paket B dan juga paket C. Iya. Dan juga murid-murid kita di sini itu sangat banyak sekali Kang Satria. Kita berdiri itu dari tahun 2014. Oke. Ini juga yang saya belum tanyakan nih. Dari 2014 ya. 2014. Sudah satu dekade sekarang. Betul. Udah satu dekade. Dan juga alumninya itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga Luar ada. biasa. Memang karena sifatnya hybrid mungkin ya. Betul, offline Jadi dan mencakup online. yang dari jarak jauh juga. Iya betul. Jadi solusi Ya. tidak punya ijazah datang ke sekolah aksi. Betul. Ya, dan akan diberikan juga fasilitas yang sangat memadai, di antaranya pembelajaran, ilmu-ilmu bermanfaat dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini terbuka juga untuk para siswa-siswa aksi. Betul. Ya. Bahkan mereka bisa menjadi host atau bisa menjadi narasumber. Kelebihan daripada di di sekolah aksi itu seperti itu. Dan juga tidak hanya pembelajaran tentang ilmu-ilmu, tapi skill-skill seperti aplikasi perkantoran, desain grafis itu semua akan diberikan untuk siswa aksi yang belajar di sekolah aksi. Luar biasa sekolah aksi. Oke, ya. Dan juga terima kasih ya kepada Kang Sama-sama, Satria yang Kang sudah Rifa, memberikan sahabat aksi ilmu semua. kepada teman-teman sahabat aksi semuanya. Jangan lupa nanti komen-komen ya di bawah jika ada pertanyaan seputar tentang public speaking atau apapun itu, ya bisa nanti saya lemparkan kembali pertanyaan itu kepada Kang Satria, atau mau kepoin akun media sosialnya Kang Satria boleh. Ya, namanya ada Satria Andika. Ya, Nanti ada di bawah di sini ya. Oke, siap. Boleh di follow dan sebagainya. Oke, Kang Satria, kita tutup dengan tagline Sekolah Aksi ya, memberi ilmu, menggali potensi. Jadi setiap narasumber pada saat closing mengucapkan tagline Sekolah Aksi. Siap. Ya, jadi ketika dikatakan Sekolah Aksi, kita jawab memberi ilmu, menggali potensi. Oke, siap? Siap. Oke, kita akhiri. Terima kasih teman-teman sahabat aksi semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Dan juga saksikan video-video berikutnya tentang podcast bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya Muhammad Rivaldi. Dan saya Satria Andika. Oke, Sekolah Aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.